Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Uci Turtusi. Dalam pertemuan kali ini saya ingin sharing mengenai cara menghitung uji validitas. Di dalam penelitian kuantitatif biasanya terdapat uji validitas. Sebelum kita menghitung uji validitas, kita mengetahui dulu dasar pengambilan keputusan dari uji validitas ini dengan cara jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka distribusi data dinyatakan valid. Tetapi jika nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka distribusi data dinyatakan tidak valid. Nah, untuk mengetahui R tabel, mencari R tabel ini dengan DK pembilang 1 dan DK penyebut N atau jumlah responden. Ketahui R tabelnya itu 0,444. Nah, kalau ingin kita mendapatkan valid, maka R hitungnya nanti harus lebih dari 0,44. Di sini saya sudah sediakan. Di sini ada angket rotibul hadad dengan butir soal 15 dan respondennya 20. Mungkin dari teman-teman nanti ada yang lebih dari 15 butir angketnya, monggo saja bisa disesuaikan. Mungkin ini langkah-langkahnya untuk mencari validitas menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama, kita mencari skor total dulu. Dari responden 1 kita totalkan jumlahnya berapa, terus responden 2 kita jumlahkan berapa. Ini kita menggunakan rumus sum. Oke, kita ketik 2 kali, muncul seperti ini. Lalu kita blok dari responden pertama dari butir angket 1 sampai butir angket 15. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Untuk memudahkan, kalau kita satu-satu agak lama, kita ke sini. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini plus hitam, kita tarik saja ke bawah biar agak lebih cepat. Nah, ini sudah kehitung semua sama saja. Lalu selanjutnya validitas itu mengkorelasikan antara jumlah butir angket dengan jumlah skor, itu ya. Nanti didapatkan hasil uji validitas atau R hitungnya. Langsung saja kita menggunakan rumus Corel R-nya 2. Nah, ini kita ketik 2 kali. Lalu kita blok dari butir angket 1 dari responden 1 ke responden 20. Di sini karena 20 jadi respondennya 20. Semisal respondennya 40, berarti butir angket 1 diblok semua respondennya untuk setiap butirnya gitu ya. Karena ini kita menghitung butir angket 1 dulu gitu ya. Lalu butir angket 1 ini kita korelasikan ke skor total ini setiap itu. Jadi nanti butir 1 kita korelasikan dengan skor total, terus butir 2 kita korelasikan dengan skor total, dan seterusnya begitu. Kalau semisal butir angketnya ada 20, ya kita lakukan seperti itu gitu ya. Kita korelasikan. Untuk setiap visi berbeda-beda. Nah, di sini kalau komputer ini menggunakan titik koma. Ada juga yang menggunakan koma, nanti bisa disesuaikan dengan ini contoh di sini ya. Karena di sini contohnya menggunakan titik koma, maka saya menggunakan titik koma. Lalu butir angket ini kita korelasikan dengan skor total. Kita korelasikan, kita blok. Dikarenakan kita ingin mengkorelasikannya setiap butir soal ini 1 terus 2 dikorelasikannya tetap dengan ini, maka biar kita tidak satu-satu ngitung satu-satu, kita kunci menggunakan F4 atau dolar. Di sini saya menggunakan F4 atau dolar. Di sini juga. Untuk apa? Untuk mengunci.
jadi nanti ininya nggak mungkin pindah. Kalau semisal kita geser, nah nantinya kita geser, nanti ini tetap ke sini, terus yang ketiga tetap ke skor total. Tujuannya seperti itu. Lalu kita kasih kurung tutup, kita enter. Di sini sudah muncul angka R tabel butir 1. Selanjutnya tinggal kita tarik saja, nungguin item plus item, lalu kita tarik ke sampai butir yang terakhir, rasio terakhir 15, terakhir 15. Ini sudah ketemu R hitungnya. Lalu untuk mengambil keputusannya, tadi kan jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid. Kita menggunakan rumus if sama dengan if, terus ketik 2 kali. Nah, sini jika R hitung lebih besar dari R tabel, terus maka distribusi dinyatakan valid. Kurang valid. Oke. Tetapi jika tidak lebih besar atau sebaliknya maka dinyatakan tidak valid. Oke, seperti itu. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal tarik saja sampai butir soal akhirnya 15. Nah, dan ini terdapat valid semua ya. Lalu semisal ada yang tidak valid karena semisal butir soalnya banyak, itu ada yang sampai 30. Kita untuk mengetahui berapa yang valid dan tidak valid, terkadang kan ada saja soal yang tidak valid ya. Kita menggunakan sama dengan count if untuk mengetahui berapa yang validnya. Kita blok di sini yang validnya. Kita ingin tahu kata valid itu ada berapa butir ya. Maka berapa yang valid? Kita enter. Nah, di sini diketahui yang valid 15. Benar ya, valid semua gitu. Nah, mungkin cukup sekian sharing dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.